Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan boleh memimpin kita bersama-sama menyaksikan hari ini saudara-saudari kita yang menyerahkan diri di dalam baptisan kudus. Saya juga bersyukur tanggal 1 Desember tepat dekorasi untuk suasana Natal sudah dikerjakan oleh panitia. Terima kasih sudah dikerjakan. Dan tadi di bawah saya juga melihat persiapan pendataan barang-barang yang diberikan, minyak goreng, beras, goodie bag, bingkisan, lalu baju layak pakai sedang dikerjakan dan dipersiapkan untuk dibawa nanti jam 1 ke panti asuhan. Semua hal yang bisa berjalan sampai hari ini saya percaya karena kita bergandengan tangan bersama-sama mengerjakannya, dan bukan karena kemampuan satu orang, tapi kebersamaan. Amin. Ya, putra Tuhan. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam khotbah seri yang kelima tentang doa. Khotbah tentang doa yang pertama ketika kita dengar bersama-sama dalam kebaktian ulang tahun gereja. Itu dengan tema, ada yang ingat temanya apa? Ulang tahun gereja, doa orang benar besar kuasanya. Di situ kita berbicara bagaimana hidup yang dikaitkan dengan tindakan ilahi, dengan kekekalan, di mana doa yang dinaikkan oleh Elia, yang dikutip namanya oleh Yakobus bahwa Elia itu orang biasa, namun Tuhan memakai dia. Nah, sudah itu kita masuk dalam seri yang kedua, khotbah tentang doa. Kita berbicara, saya mengajak kita membangun doktrin, membangun teologi kita berdasarkan teologi doa yang benar. Ada 4 hal waktu itu kita bahas, yaitu pertama, berbicara tentang doa, yaitu bahwa ketika berlutut berdoa, ketika kita berdoa kita harus ingat Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Keputusan Tuhan yang jadi kehendak Tuhan, bukan saya. Lalu yang kedua, di dalam seri khotbah itu saya membahas ketika berdoa, kita bukan mengubah orang lain, kita sedang membiarkan diri kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, silakan, ada tempat duduk di belakang. Sekarang peminatnya di ruang kaca cukup banyak, ya. Kenapa? Saya sudah pernah duduk di sana, saya coba. Terima kasih untuk bagian sound system sudah menghadirkan sound system yang jelas, sehingga tidak seperti dulu speaker kecil, speaker aktif. Saya masih ingat di bawah. Sekarang bukan, sekarang udah jelas sekali suaranya, ya. Jadi ruang baby pun banyak yang baby besar di dalamnya. Halo, ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, bicara tentang doa. Dalam teologi doa atau doa itu, kita bicara bahwa ketika berdoa, saya menyerahkan diri untuk diubahkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika bicara berdoa, Tuhan mengundang saya untuk berelasi dengan Tuhan. Tuhan menginginkan relasi itu dengan dirinya dia. Nah, itu harus kita pahami, kita pegang teguh, kita pegang erat bersama-sama. Nah, lalu masuk seri khotbah yang ketiga tentang doa. Kita berbicara tentang Allah yang bersedia, Allah yang mau mendengar. Waktu itu kita berbicara tentang hakim yang jahat, yang lalim, tidak takut Tuhan, tidak hormat sesama, dan wanita yang janda, wanita yang lemah, yang tidak punya relasi dengan hakim itu. Maka di situ kita berani datang kepada Tuhan. Dia saja tidak punya relasi dengan hakim itu. Hakim itu jahat, dia berani datang. Yang dia tidak punya modal apapun, dia tidak punya pembela, dia tidak punya uang, dia terbuang dari masyarakat, dia berani datang. Apalagi kita anak Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang bukan jahat, yang baik. Nah, kenapa kita tidak tekun berani datang kepada Tuhan? Itu khotbah seri yang ketiga, Allah bersedia. Lalu seri yang keempat, khotbah berbicara tentang temanya apa? Lupa kan? 4 seri khotbah udah saya ingetin. Yang keempat apa? Allah sanggup. Ya, Allah sanggup, bahwa Allah yang bekerja di masa sejarah, bukanlah kita mengenal sejarah Allah yang sanggup di dalam sejarah, tapi Allah itu juga sanggup bertindak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka ketika menghadapi kenyataan-kenyataan hidup sekarang, kita memandang dengan keberanian bahwa Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya sama, Yesus Kristus yang dulu, sekarang, dan selamanya sama, adalah sama juga kuasanya,
seperti masa dulu dan masa sekarang berlaku. Nah, mengapa tidak datang kepada Tuhan di tengah pergumulan kita? Banyak anak Tuhan kadang Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, pergumulan supaya melalui masalah itu kita dekat kepada Tuhan. Ingat bahwa ini Tuhan, ini kita. Jangan sampai masalah ada di tengah-tengah. Kalau masalah di tengah, berarti masalah itu sedang memisahkan kita dengan Tuhan. Ini kalimat John Piper. Nah, tetapi John Piper berkata, biarkanlah masalah itu di belakangmu, mendorong engkau ketika masalah dekat kepada Tuhan. Berarti itu bukan masalah. Bersyukur untuk setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap masalah. Yang oleh karena masalah itu, kita makin dekat dengan Tuhan. Itu bukan masalah. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu, betapa hancurnya hati Tuhan. Ada masalah saja tidak datang berlutut sama Tuhan. Ada pergumulan saja tidak berlutut. Maka saya mengajak kita dalam khotbah Allah Sanggup mencari akar masalahnya. Kenapa anak Tuhan di tengah penderitaan pergumulan tetap tidak datang kepada Tuhan? Jawabannya adalah iman yang lemah. Kenapa lemah? Karena di situ tidak percaya Allah sanggup menolong. Sudah, Allah udah capek doanya, sudah masanya berjalan lama, udah putus asa. Kalau kita benar-benar beriman pada Tuhan, kita tidak akan berhenti, tetap berdoa. Amin. Hari ini saya berbicara tentang seri yang kelima dari khotbah saya. Seri yang kelima ini berbicara tentang kebiasaan rohani. Saya akan mengkaitkan Allah yang sanggup, Allah yang bersedia dengan kebiasaan rohani. Mari kita buka bersama-sama dalam satu ayat, Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2. Satu, dua, tiga. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa, berkata seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, pakai stop di situ. Doa Bapa kami yang lengkap ada di Matius, ya, pasal 6. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya suatu hari mendengar ada satu orang meninggal karena sakit yang dialami. Waktu itu ini contoh yang saya katakan, tidak semua orang sakit seperti itu tadi hidupnya begitu. Tapi yang ini, saat saya dengar kabarnya meninggal karena jantung, saya tidak terlalu heran. Saya bilang nggak terlalu kaget. Kenapa? Itu makanan kesukaannya adalah sop buntut. Urutan kedua makanan kesukaannya apa? Soto kambing, ya, sate kambing. Buah yang paling dia suka makanannya apa? Durian. Saudara tersenyum ya. Lalu makanan urutan keempat yang dia suka apa? Santan, bakihong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tersenyumnya Anda, saya yakin Anda sudah tahu bahwa itu namanya cari resiko ya. Apalagi kalau ada genetik ya. Kakek sakit jantung, bapaknya sakit jantung, hidupnya seperti itu, rasanya nggak bincang. Nah saudara, saya percaya bahwa rohani kita secara roh maupun tubuh jasmani ini memiliki syarat agar tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Amin. Itu ada syarat. Kalau tubuh jasmani ada syaratnya untuk tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Demikian juga rohani saya percaya ada syaratnya. Nah, ada orang-orang yang tidak mau membayar harga untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan rohani yang kuat. Sama seperti tadi ada orang yang tidak mau membangun kebiasaan-kebiasaan jasmani yang kuat dengan makan sembarangan, dengan hobi makan yang ada kuliner dan makanan yang baru seperti itu, yang beresiko terhadap tubuh jasmani. Demikian juga tubuh rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya melihat betapa sayangnya akhirnya banyak orang yang demikian anak-anak Tuhan harus membayar lebih mahal harganya dengan menderita penyakit dan bahkan kematian rohani karena tidak mau membayar harga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan rohani yang kuat. Contoh, ada yang cerita ya, doakan, kayaknya begitu ya, doakan saya kena PHK. Ada yang ngalamin masa PHK,
Bagus ya? Hah? Bagus. Dalam hamba Tuhan kenapa? Yang konseling dan tidak ditolakkan. Dan waktu konseling, maka hamba Tuhan memulailah setelah mendengar dengan pertanyaan. Apakah kamu memberikan makanan pada imanmu dengan cukup? Makanan apa yang cukup? Di tengah tangisan, bergumul konseling, doakan saya di PHK, doakan saya lagi bergumul cari kerja belum dapat. Lalu ditanya, seberapa sering engkau berdoa? Seberapa teratur engkau hadir dalam kebaktian? Lalu bagaimana sahabat-sahabat rohanimu? Berapa banyak sahabat rohani yang kamu punya? Apakah kamu ada kakak rohani, bapak rohani bercerita tentang ini juga? Dan ditanya, apakah kamu juga ketika di dalam Tuhan dan pekerjaan yang baik berjalan, kamu ada menolong orang lain, menyatakan belas kasihan? Saudara, kadang-kadang ketika konseling seperti itu, jawaban yang lucu didapat seperti ini. Ketika ditanya demikian, dijawab hari, aduh, Pak Pendeta, aduh, udah yang kayak gitu jadi tanya, ini lagi sumpah, ini lagi berat, ini lagi terdesak, ini lagi ada masalah, ini lagi bergumul, cepat butuh jawaban. So, tahu maksud orang itu apa? Ketika dalam konseling yang demikian, pada waktu ada pergumulan, ada masalah, lalu kita didoakan, lalu ditanya dulu keteraturan berdoa, menghadiri kebaktian, punya kebiasaan rohani seperti apa, kehidupan doa, sahabat-sahabat rohani. Udah itu nggak usah, yang penting sekarang doa apa sih? Itu nggak, saya rasanya nggak perlu. Saudara, orang demikian sedang mengharapkan itu namanya tongkat rohani ajaib. Pernah nonton? Yang remaja tahu apa? Anak-anak film punya apa yang peri, tahu peri? Nah, peri. Nah, itu kan. Terus keluar apa? Manik-maniknya gitu. Kamu minta apa? Ya kan? Kayak Doraemon keluar semua. Nah, saudara, saya mau berkata, ketika kita di dalam pergumulan yang ada, seringkali banyak anak Tuhan mengharapkan tongkat sihir ajaib. Mau langsung dijawab, mau langsung mendapatkan, tapi tidak pernah mengerti bahwa, ingat khotbah saya yang seri kedua, jawaban Tuhan, jawaban doa yang kita terima, jawaban yang Tuhan berikan dalam doa tidak pernah bertentangan dengan sifat ilahi Tuhan. Amin. Tuhan akan menjawab doa kita untuk mendidik karakter kita, untuk menyatakan supaya kita mengenal sifat Tuhan seperti apa. Oh, tidak pernah bergumul, tidak pernah berdoa, tidak pernah di dalam kesendirian dalam Tuhan, tidak pernah saat teduh. Tapi ketika punya masalah langsung mau dijawab Tuhan. Wah, itu bisa jadi anak yang kurang ajar nanti sama Tuhan. Gampang loh. Saya bergumul datang Tuhan jawab. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan ketika seseorang sedang menumpuk kolesterol dalam tubuhnya, sedemikian lama dengan makanan-makanan yang tidak teratur, sudah punya genetik sakit yang sedemikian, lalu dalam kehidupan akhirnya diperiksa oleh dokter, ada 4 sumbatan dan harus pasang libakan bypass. Permisi tanya, apakah langsung ya hari itu mengubah kebiasaan? Kalau begitu mulai besok saya makan sayur, saya makan sehat. Udah sebulan udah selesai ya, bulan depan saya mulai lagi makan samca, makan sop buntut. Bisa? Gak bisa. Hasil yang didapat itu dimulai dengan berbulan-bulan, bertahun-tahun dijalankan. Tanya orang yang di celebrity fitness, itu di sini ya, apa namanya? Orang bilang belum cuci, tikus, tahu? Yang gini, itu nggak dalam sebulan. Ada kan anak pemuda kita kan yang kalau begini badannya, nah kita lama. Saya senang tuh lihatnya, jalannya kayaknya bajunya nggak muat. Saya membayangin, saya pikir baju pendeta bayangan ya. Ya, tapi ini udah ada busa, agak-agak dikit ya. Saudara yang kelihatan kasihan, itu berbulan-bulan, itu waktu bertahun-tahun, makannya pun nggak gorengan. Capek. Tapi saya kalau deket saya pegang badan mereka, nggak pernah kenceng. Nggak sebulan, 2 bulan, lama. Bagaimana dengan latihan doa? Soal yang terkasih Tuhan, maka hari ini, ketika saya membaca bagian ini, kalau kita melihat juga dibandingkan dengan Matius, yang diajarkan oleh Yesus tentang doa Bapa kami. Sekarang kita lihat yang doa Bapa kami. Matius pasal 6. Ya. Matius pasal 6. Perhatikan ayat 5 sampai dengan 8 saya baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah
ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah engkau bertele-tele, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengajarkan konsep doa seperti ini, kita bandingkan dengan dua bagian dan di Lukas juga. Saya mulai melihat bahwa murid-murid punya keinginan yang besar ketika bertanya sedemikian. Nah, kalau di dalam Lukas tadi kita melihat dikatakan bahwa murid-murid ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, saudara, Yesus berdoa. Saya mau tanya, apakah gaya doa Yesus itu yang membuat murid-murid tertarik? Apakah Yesus yang berdoa dengan tangan memukul ke langit, yang memukul ke udara, lalu dia bergerak, berkeliling, berjalan berdoa, itu yang membuat murid-murid sampai punya keinginan yang besar meminta diajarkan berdoa? Apakah itu? Saya yakin bukan. Apakah kata-kata Yesus yang indah itu yang didengar oleh mereka sampai mereka minta, Yesus ajarkan kami berdoa? Tidak. Tapi saya percaya ketika murid-murid melihat Yesus yang berdoa, guru mereka yang berdoa, mereka menemukan sesuatu yang berbeda dengan ahli Taurat. Karena mereka sudah biasa melihat Farisi berdoa di tikungan jalan. Mereka sudah biasa matanya lihat ahli Taurat tuh di rumah-rumah ibadah berdoa. Betul tidak? Mereka orang Yahudi, mereka sudah biasa lihat. Lalu apa yang begitu menarik mereka sehingga mereka minta Yesus ajarkan mereka berdoa? Saya melihat karena mereka merasakan, mereka bisa dengan jelas menatap dan memandang Yesus yang berdoa kepada Bapa. Itu berdoanya itu keintimannya, kedekatan dengan Bapa. Jelas. Itu doanya itu berbeda dengan yang lain. Beda. Mereka ingin tahu. Mereka sampai ajarkan kami berdoa. Kenapa? Mereka lihat gurunya berdoa. Amin. Mereka lihat. Ada kita baca di dalam Perjanjian Baru kan, di Injil, Yesus pada malam dia suruh muridnya berlayar. Kamu berlayar dulu, nanti saya nyusul. Dia naik ke bukit berdoa. Amin. Dia berdoa. Ada dikatakan pagi-pagi benar, pagi-pagi buta Yesus berdoa. Betul? Itu. Jadi Yesus berdoa. Nah, itulah kedekatan, bagaimana kebersamaan dengan Bapa itu yang membuat mereka bertanya. Begitu rindu. Sampai yang terkasih dalam Tuhan, mereka juga mengenal Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa. Tapi ketika Yesus ditanya demikian, Yesus ketika mulai mengajarkan berdoa demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya ringkaskan, ada dua hal yang saya ambil dari situ. Kita belajar bersama. Ada tiga hal. Mengapa saya ambil tiga hal ini? Karena saya sudah mengajarkan doa Bapa kami di doa pagi, Sabtu pagi. Itu setiap ayat dibahas. Hari ini saya ringkaskan tiga. Di dalam Matius pasal 6 ayat 5-13, saya menemukan ketika murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, saya melihat Yesus mengajar doa pertama, berdoalah secara teratur. Di situ jelas. Jadi Yesus yang teratur berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan. Yesus berkata dalam Lukas bahwa apabila kamu berdoa, bukan kalau kamu berdoa. Artinya, kau harus punya waktu mencari Tuhan. Di dalam doa kau ingat, kalau kamu berdoa, itu ada kesempatan untuk tidak berdoa. Tapi Yesus berkata, apabila kamu berdoa, saudara berdoa secara teratur. Itu teratur. Keteraturan. Orang merasa tubuh yang sehat, yang teratur olahraga. Makan teratur. Sehat hidupnya. Ada keteraturan. Sekarang saya minta kita coba bicara dengan yang di kursi kita, samping kanan dan kiri. Satu orang sama perempuan dan perempuan, laki dan laki. Kalau dengan pasangan dan datang, sudah bertanya. Tanyakan tiga hal. Saya berikan waktu. Pertama, setiap hari jam berapa dia berdoa? Jamnya. Kedua, di mana dia berdoa? Di rumahnya itu di mana itu tempatnya? Ketiga, berapa lama sih dia berdoa? Bertemu dengan Tuhan? Halo, oke? Coba tanya. 3 pertanyaan ini ya, 3 ya, tanya. Setiap hari berdoa jam berapa biasanya? Terus di mana tempatnya berdoa? Lalu ketiga, berapa lama sih biasa berdoa?
Kita juga sama, nggak pernah doa. Hari ini udah mulai harus sudah. Oke. Saudara, saya minta ya, kalau kita berjumpa dengan sahabat kita di samping duduk, terus kita tanya, lalu dia terbuka berkata, iya loh, saya tidak punya waktu doa yang teratur. Jangan keluar gereja terus dia apalagi dia aktivis gereja. Kita si itu, aduh, pelayan Tuhan sih, kita tanya berdoa, dia nggak berdoa tiap hari. Jangan cerita keluar. Waktu dia cerita begitu, saudara punya belas kasihan, saudara punya kerinduan. Saya ingin dia bertumbuh rohani. Saya akan mendoakan kamu, lalu di minggu ketemu lagi, minggu depan ditanya, udah berdoa belum tiap hari? Tapi kita berkata, saya juga malu, saya pernah berdoa. Saya juga nggak pernah berdoa. Nah, kita berubah sama-sama. Hari ini harus perbaiki. Amin. Sudah tanya belum? Sudah. Saya tahu kenapa cepat tanyanya. Cuma pakai bahasa mata lihat. Kenapa? Sama-sama nggak jalanin. Saudara, gereja mendorong kita berdoa bersama-sama. Sebagai hamba Tuhan, saya juga mendorong sampai kita menyediakan dan mengajak kita sepakat pakai buku Living Life untuk menuntun kita di dalam doa kita, membaca, merenung sama-sama. Saudara juga bisa pakai buku rohani yang lain kalau saudara mau. Tapi gereja dan program yang ada, kita memakai ini untuk mendorong kita. Nah, saudara, intinya adalah berdoa secara teratur. Istri saya tahu saya berdoa di mana. Dia tahu tempat saya berdoa. Dia tahu. Dia tahu saya jam berapa berdoa. Dia tahu. Dan ketiga, dia tahu saya berdoa itu berapa lama. Dia tahu. Saudara, permisi tanya, pasangan pun tahu nggak kamu berdoa? Saudara, tidak harus pagi hari. Ya, saya ajarkan, tidak harus di pagi hari. Ya, pagi jam 4 bangun, jam 4.30 bergumul, enggak. Oh, sampai ngantuk. Sampai doa berhenti sejenak, sambung lagi di menit 15. Saya kasihkan satu hal dari yang saya. Saya kalau berdoa, saya selesai antar anak saya ke sekolah, saya pulang, saya mandi, rapi, semua udah seger, saya masuk ruangan, saya doa. Seger, rapi, berjumpa dengan Tuhan. Itu waktu terbaik karena rumah sepi sekali, jam segitu. Enak. Nah, saudara, kapan? Oh, di kantor. Saya datang di 20 menit di awal belum ada orang, saya masuk. Silakan. Atau saudara merasa saya malam hari pulang kerja, saya mandi dulu, udah makan, saya cari satu tempat, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya cari Tuhan. Silakan. Enggak ada jam yang harus memang pakai ingat. Saya bilang, karena kondisi kita di Jakarta, kondisi pekerjaan Anda, waktu Anda cari yang terbaik, waktu itu yang memang Anda terbaik bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sekarang saya tidak mau hanya khotbah. Saya mau nanya, saudara mau komitmen jalankannya? Saudara, gereja kita bisa bertumbuh dengan doa. Gereja kalau pribadi-pribadinya sehat, gereja sehat. Saudara, Anda kalau sehat menghadapi pergumulan itu berbeda. So harus cari. Khotbah-khotbah dikhotbahkan seberapa bagus pun dikhotbahkan, seberapa indah, seberapa mengajar dan mendidik, tidak ada hasilnya kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Saya rindu tahun doa ini, habis saya berkhotbah ini, kita semua mulai memikirkan, saya mau mencari Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau dengan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saling mengingatkan suami istri, anak ya. Saudara punya istri yang rohani, saudara nggak rugi. Jemaat punya suami yang rohani, jemaat nggak rugi. Tidak rugi, kenapa? Semakin dia rohani, semakin Tuhan akan tuntun rumah tangga kita dalam amanah Tuhan. Amin. Suatu saat, anak-anak juga. Kita tidak akan rugi dapat anak yang rohani, nggak akan rugi. Nggak akan. Yang kedua, Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami ini, saya melihat Yesus mengajar di dalam berdoa secara pribadi. Amin. Doa pribadi. Jadi gini, saudara bilang, oh saya tidak teratur berdoa waktu. Rabu saya KTTN, Sabtu saya doa pagi, Minggu ke gereja saya doa. Sudah itu bisa nggak doa sih? Saudara teratur, tapi dalam jadwal gereja, maksud saya teratur itu pribadi gitu. Maka saya tambah yang kedua, saya cegah supaya teratur itu bukan teratur di gereja. Saya mau cegah satu hal untuk konsep kita dengan sama-sama sepakat berdoa secara pribadi, yang saya maksud. Amin. Doa pribadi, ya. Dan ingat, doa bukan pamer, ya. Doa bukan pamer. Doa itu sungguh-sungguh dengan motivasi kita mau mencari Tuhan dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, berdoa secara tulus, dengan tulus. Saudara, Tuhan tidak melihat perumusan doa kita. Tuhan melihat hati kita yang datang kepada Dia. Bukan berarti nanti kita cari orang berdoa di dalam persembahan. Oh,
Nanti liturgis bilang, oh Pak bilang doa yang penting tulus, yang penting rumusan. Tiba-tiba yang ditembak jemaat yang belum terbiasa doa di umum. Silakan Bapak ini berdoa untuk persembahan. Waduh, saudara itu langsung gempa bumi setempat. Saudara. Itu kakinya begini, wah itu keringat turun. Yang cuma dibilang Yesus, 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 amin. Nah ayo, itu kan, ya saudara, kita di dalam doa yang teratur dan pribadi, dalam doa pribadi itu Tuhan memandang hati kita. Saya di dalam doa tidak selalu berkata-kata. Saya berdiam ketika saya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Ingat satu hal lain lagi, saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik. Ada saat seperti itu saya diam, ada saat saya berkata-kata, ada saat saya menikmati Tuhan dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Coba yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya sungguh rindu kita bersama-sama punya komitmen, kita bangkit. Saya mau bangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Soalnya kebiasaan itu membentuk sebuah pola hidup. Pola hidup itu membentuk sebuah kebudayaan. So, saya mau pelajari dunia sekarang dibentuk bukan oleh ekonomi. Orang melihat dunia negara hebat kalau ekonomi hebat, bisa mempengaruhi ekonomi lain. Negara kuat karena dalam peperangan militer. Enggak. Saya sekarang lihat satu analisa bahwa dunia sekarang adalah dunia perang budaya. Betul? Perang budaya. Coba lihat K-pop. Ya, coba lihat drama Korea. Coba lihat gadgetnya Korea. Oh, sekarang melalui budaya mereka masuk sampai teknologi mereka disenangi. Sampai orang anak-anak sampai tren rambut pun arah ke sana. Sampai semuanya orang mulai pingin arah ke sana. Wisatawan meningkat. Kenapa? Perang budaya. Budaya diciptakan oleh apa? Oleh perilaku-perilaku yang ada di dalamnya. Konsensus perilaku yang ada menghasilkan budaya itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang terjadi. Nah, saudara, apa budaya gereja kita? Saya ingin gereja kita memiliki sebuah budaya yang berbeda dengan gereja lain. Gereja kita punya ciri khas budaya tersendiri. Apa budaya gereja kita? Yaitu jemaat yang punya kebiasaan rohani. Amin. Itu. Kalau saudara bisa menciptakan ini, kita pribadi demi pribadi terus bergabung, kita kuat bersama-sama, maka Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Tuhan akan bentuk kita, doa-doa kita, penginjilan kita. Tuhan akan bawa banyak jiwa kepada Dia. Itu yang saya rindukan. Amin, saudara. Ya, kita bersama-sama dalam semangat sedemikian. Saudara, yang terakhir, mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Saya ingin saudara lihat judulnya saja. Pasal 6. Ya. Di dalam struktur Injil Matius, Matius menyusun pengajaran Yesus berdasarkan yang pertama, pasal 6. Judulnya, perikop yang pertama, judulnya apa? Baca 1, 2, 3. Hal memberi sedekah. Nah, Yesus mengajarkan, saya hari ini tidak memperbanyak sedekah, tapi sejenak saya langsung ajarkan bahwa ketika berbicara di ayat yang ketiga, berbicara tentang sedekah, itu mengajarkan bahwa yang penting adalah motivasi. Ada dua hal yang harus dihindarkan di dalam menjalankan sedekah. Jangan supaya dilihat orang, ya, bukan itu motivasinya, itu nggak boleh. Atau supaya dipuji orang, itu nggak boleh. Tetapi yang kita lakukan adalah supaya Tuhan disenangkan kita mengerjakan. Itu yang poinnya, motivasi. Lalu Yesus mengajarkan hal berdoa. Setelah hal berdoa, judul selanjutnya apa? Hal berpuasa. Lalu hal mengumpulkan harta. Saudara, mengapakah kita harus punya kebiasaan rohani? Melatih kebiasaan rohani kita dengan kuat. Memiliki kebiasaan rohani. Setelah apa yang terjadi? Saya percaya. Kalau saudara lihat ayat 25, judul di atasnya. Tidak baca. 1, 2, 3. Hal apa? Nah, dia kasih tahu kanan kirinya. Mau nggak hidup jauh dan terlepas dari kekhawatiran? Tanya mau nggak? Saya yakin jawabannya mau. Tanya. Mau nggak hidup terlepas dari kekhawatiran? Saudara, wajar. Kita khawatir jodoh, kita khawatir ekonomi, kita khawatir pendidikan anak, kita punya rasa khawatir akan banyak hal. Tapi saudara tahu bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran? Yesus sudah cegah itu sebelum berbicara tentang kekhawatiran. Yesus berbicara tentang hal berdoa. Amin. Makin banyak berdoa, makin sedikit khawatir. Makin banyak khawatir, ketahuan makin sedikit berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya minta teman musik bersama-sama.
pujian yang memberkati saya. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara melimpah ke atasmu, bila dalam kalbu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Mari bersama-sama berseru, memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Pejamkan matamu dan buatlah keputusan di dalam hatimu. Saudara, kalau saya secara pribadi saya tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya jujur tidak puas dalam kehidupan rohani saya senantiasa. Saya ingin lebih dan lebih lagi. Saudara, gereja yang menjadi rumah Allah untuk kita hidup di dalamnya sudah sering mengkhotbahkan tentang doa, terus berseru untuk kita. Mengapa? Supaya secara pribadi kita kuat menghadapi tantangan hidup. Saudara, percayalah, biduk kehidupan kita, kapal kehidupan kita, tidak Tuhan janjikan tidak ada badai ketika sedang berlayar. Tuhan jelas menjanjikan kita akan sampai ke ujung. Tetapi di tengah perjalanan proses ada badai, ada masalah, ada pergumulan kesehatan, ada pergumulan pendidikan untuk anak, ada persoalan rumah tangga, ada pergumulan-pergumulan lainnya. Yang saya rindu adalah, dan yang Tuhan inginkan dari firman yang jelas dikatakan, berdoalah dengan teratur, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, berdoa dengan tulus, dan mulai melakukan itu secara terus-menerus, rutin dan kontinu. Itu membangun kebiasaan rohani. Kalau itu tercipta dalam hidup kita, saya yakin masalah boleh datang, engkau tetap kuat. Saya percaya engkau boleh mengalami pergumulan, namun engkau tidak khawatir. Tuhan Yesus tidak ingin umatnya khawatir. Maka Yesus mengajarkan berdoa. Karena dengan doa engkau mengikis kekhawatiran, dan kekhawatiran semakin disingkirkan. Tapi jika hari-hari hidupmu semakin banyak khawatir yang kau rasakan, jujur pada hatimu dan pada Tuhan yang saat ini melihat, benarkah engkau punya kebiasaan doa? Atau memang kau tidak punya kebiasaan doa? Engkau hanya datang ke gereja, duduk, lalu engkau pulang. Ketika anakmu ke sekolah, engkau juga bingung mau mengerjakan apa. Sedangkan engkau ibu rumah tangga, engkau banyak waktu dibanding yang lain. Mengapa engkau tidak masuk ke kamarmu? Engkau menyerahkan hatimu dengan membawa hancur hati, berdoa untuk suamimu yang di luar kantor. Engkau berdoa untuk anak-anakmu yang di sekolah. Dia membutuhkan perlindungan doamu.
Anak-anakmu membutuhkan tetesan air matamu. Dan saya percaya kalau di dalam doa seorang ibu yang mengingat anak-anak dan suaminya, keluarga itu kuat. Sebaliknya, kepala keluarga yang mendoakan dan menaungi anak dan istri dengan doa, keluarga itu kuat. Dan anak-anak yang berdoa, keluarga itu dipermuliakan melalui sikap hidup anak-anak yang ada. Ya Yesus, ambillah keputusan hari ini. Ketika engkau pulang dari rumah Tuhan tempat ini, saya mau mendengar Jemaat Gesed Citra adalah jemaat yang punya waktu berdoa dengan teratur. Saya minta Pendeta Hasan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami percaya dengan iman penuh, jika kami intim di dalam doa dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan di dalam kehidupan doa kami, maka kuasa Allah yang begitu besar akan mengalir dalam hidup kami. Kami punya kuasa yang besar untuk mengatasi segala masalah yang kami hadapi. Kami menjadi orang-orang Kristen yang pemenang dalam dunia ini. Amin. Di dalam kehidupan doa kami makin mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya yang kudus. Dan sifat itu akan mempengaruhi hidup kami. Amin. Kami bukan hanya jadi pemenang, tapi menyatakan Allah dalam kehidupan kami. Amin. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dunia bisa melihat Kristus melalui kehidupan kami. Kami menjadi orang yang menyatakan Tuhan di tengah segala kehidupan kami. Pada akhirnya Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Tuhan, kami percaya kalau kami lakukan itu, kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Amin. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau amat sangat baik, menegur, menasehati, mengingatkan kami dalam kebaktian ibadah hari ini. Dan kami pulang dengan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kehidupan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.